Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini Kamis 14 April 2022, kita mendapatkan kesempatan lagi untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Kuasa Salib Yesus. Bacaan firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Yang akan kita baca sekarang adalah Yesaya 52 ayat 14. Demikian bunyinya. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Saudara-saudaraku, penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib sering kita baca maupun kita dengar. Tetapi masih banyak orang-orang percaya yang tidak mengetahui kejadiannya secara terperinci. Oleh karena itu, hari ini kita akan mendengar sedikit tentang hukuman yang dijalankan oleh bangsa Roma terhadap orang-orang yang akan disalibkan. Sebelum dijatuhi hukuman mati di kayu salib, Yesus dijatuhi hukuman cambuk Romawi terlebih dahulu. Hukuman cambuk Romawi dibagi menjadi dua. Pertama, hukuman bagi warga negara Roma, di mana yang dipakai untuk mencambuk adalah rotan biasa. Kedua, bagi warga negara non-Roma, yang dipakai adalah cambuk yang disebut flagellum atau flagrum. Dan inilah yang dialami oleh Yesus. Flagrum adalah cambuk dengan gagang kayu pendek yang diberi beberapa lembar tali kulit yang di ujungnya ada bola-bola yang dilengkapi dengan potongan-potongan timah atau tulang-tulang domba yang diruncingkan yang akan merobek kulit. William Barclay menjelaskan bahwa hukuman cambuk Romawi adalah penyiksaan yang sangat hebat, di mana korban ditelanjangi, tangannya diikat ke tiang dengan punggung yang dibungkukkan, sehingga tubuhnya terbuka sebagai landasan bagi cambuk yang mengerikan itu. Cambukan flagrum akan menjadikan daging korban tercabik-cabik, dan bilur atau luka-luka yang diakibatkan cambuk itu akan meradang. Selain itu, luka-luka ini akan menyebabkan korban kehilangan sangat banyak darah. Luka-luka cambuk yang diderita Yesus pastilah sangat perih, menyakitkan, dan suhu tubuhnya akan panas tinggi setelah dicambuk sedemikian rupa. Di sumber yang lain dikatakan bahwa hukuman Romawi ini sering mengakibatkan kematian, atau yang dihukum paling tidak akan menjadi gila. Hanya sedikit orang yang bisa sadar sampai akhir pencambukan, dan Yesus adalah salah satunya. Tak puas dengan hukuman cambuk yang dialami Yesus, orang Farisi dan Saduki menuntut Yesus dihukum salib, yaitu hukuman yang diberikan kepada penjahat politik. Penjahat politik adalah orang yang dianggap menghina, memberontak atau makar terhadap pemerintahan Roma. Sebenarnya secara politik, dalam penyelidikan baik oleh Pontius Pilatus maupun Herodes, mereka tidak menemukan Yesus sebagai penjahat politik. Tetapi fitnah, taktik jahat, dan saksi palsu dari orang Farisi dan Saduki yang menyebut Yesus sebagai raja orang Yahudi, dan karena ketakutan Pontius Pilatus kepada massa, membuat Yesus dihukum salib. Dan ini menjadi penggenapan akan nubuat Nabi Yesaya tentang hamba Allah yang menderita itu. Sesungguhnya siapakah yang telah menyebabkan Yesus dicambuk dan disalibkan? Orang Farisi, orang Saduki, atau Pontius Pilatus? Tidak. Kitalah yang berdosa yang telah membuat Yesus dicambuk, supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Kematiannya di kayu salib berkuasa menebus kita dari maut yang membinasakan. Saudara-saudara, pernahkah kita tahu sebenarnya apa yang membuat Yesus tergantung di atas salib? Apakah paku-paku yang besar itu? Bukan. Kalau Yesus mementingkan diri sendiri, Dia berkuasa untuk melepaskan diri dari segala siksaan. Bahkan Dia bisa turun dari salib. Tetapi karena kasih-Nya kepada kita, kepada saudara, kepada saya, dan kepada seluruh manusia di dunia ini, Dia tidak ingin kita binasa. Sebab itu Dia rela mengorbankan dirinya begitu rupa agar manusia yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Karena itu, marilah kita alami kuasa salib Yesus. Kalau seandainya ada di antara saudara yang sampai sekarang hidupnya belum berubah, masih hidup di dalam dosa, masih hidup dalam keinginan daging sendiri, dan sebagainya, segeralah berlutut di kaki Tuhan dan mohon pengampunan. Selagi masih ada waktu, anugerah itu masih ada. Gunakan kesempatan sebaik mungkin. Satu saat, pintu anugerah akan tertutup karena waktunya sudah tiba. Tetapi bila saudara datang kepada Yesus sekarang, Dia akan bekerja dalam hidup saudara. Dia akan mengubahkan hidup saudara yang dulunya busuk penuh dosa menjadi baru, menjadi berharga di mata Tuhan. Mungkin saja ada di antara kita yang rajin beribadah, rajin melayani, tetapi hidupnya sehari-hari tidak di dalam kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, pagi ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk memeriksa diri kita. Apakah penderitaan dan kematian Yesus di atas salib itu sudah kita alami kuasanya dalam hidup kita? Bila kita mendapati bahwa hidup kita ini masih jauh dari kehendak Tuhan, masih ada waktu untuk kita memperbaiki. Kita minta ampun dan Tuhan pasti akan mengampuni karena pintu anugerah itu belum tertutup. Mari saudara, rendahkan diri kita masing-masing di hadapan Tuhan, agar kuasa salib tidak menjadi sia-sia, tetapi benar-benar memulihkan kita sehingga kita secara utuh pulih seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami betapa luar biasa penderitaan dan kematian Yesus Kristus di atas salib untuk mengangkat kami dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, dan menempatkan kaki kami di atas bukit batu, serta menetapkan langkah-langkah kami. Kami rindu untuk memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi seringkali kami tergoda untuk memuaskan keinginan daging kami sendiri. Seringkali kami tertipu oleh tipu daya iblis yang menyebabkan kami bersikap egois dan banyak hal lagi yang menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Bapa, biarlah kuasa salib-Mu itu memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib justru mendatangkan kesembuhan dan kehidupan bagi kita. Selamat beraktivitas saudara, jangan pernah lupa bahwa kehidupan, kesembuhan, berkat, dan segala yang kita alami itu berasal dari Allah yang disalurkan kepada kita lewat pengorbanan Yesus Kristus yang mati di atas salib untuk menebus kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan Yesus selalu menuntun kehidupan saudara semua. Amin.